Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Tuhanlah kekuatan dan perisai dan perlindungan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia dengan segala macam persoalannya yang ada. Tuhan, dalam segala situasi Engkaulah kekuatan dan perlindungan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan kepada setiap kami yang mendengar, anak-anak-Mu ini diberkatilah oleh Tuhan kiranya. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan dari apa yang saya sampaikan kemarin, yang dari kitab Kejadian di pasal pertama. Kita sekarang akan baca mulai lagi di ayat 1, ayat 2, ayat 3, lalu sampai ayat yang kelima. Mari kita membacanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemarin kita melihat bagaimana dunia ini terbentuk, dan jawabannya adalah karena Tuhan Allah sendiri penciptanya. Nah, selanjutnya saudara, yang perlu kita tahu lagi adalah bahwa lewat Alkitab ini Allah memberitahukan tentang siapa Dia dan segala karyanya, sehingga boleh dikatakan Alkitab ini adalah kitab ilahi tapi sekaligus kitab manusia. Saya ulangi, kitab ilahi tapi juga kitab manusia. Kitab ilahi karena yang menginspirasikan adalah Allah sendiri. Rohnya sendiri yang menginspirasikan kepada para penulisnya. Dan disebut kitab manusia karena memang penulisnya adalah manusia. Sehingga Alkitab ini adalah kitab ilahi tetapi sekaligus juga kitab manusia. Oleh karena itu saudara, kalau kita membaca Alkitab,
Yang paling banyak memang adalah istilah dan bahasa dan pemahaman yang manusia mengerti. Tapi kadang-kadang ada pemahaman yang hanya Tuhan yang tahu. Sehingga seringkali ada beberapa penafsiran. Karena memang Tuhanlah yang menginspirasikan. Sehingga sekali lagi seringkali bahwa kalimat, kata, pemahaman yang dipakai itu pemahaman ilahi, pemahaman rohani, pemahaman supranatural, sehingga seringkali kalau dipahami oleh pikiran manusia seringkali susah untuk dimengerti. Tetapi jika kita minta pimpinan Roh Tuhan, maka pelan-pelan tapi pasti Tuhan menyingkapkan apa maksudnya. Tapi yang saat ini kita akan pelajari adalah, kita lihat di sini di pasal 1 ayat 1, kemarin kita lihat bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi pada mulanya, dan tentunya sempurna ciptaan Allah. Tetapi di ayat yang kedua tiba-tiba berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Kalau di terjemahan yang literal dikatakan bahwa bumi ini kacau, gelap, dan istilahnya semerawut, tidak karuan. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, tentu semuanya perfect dan sempurna. Tapi di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, sesuatu yang kacau. Dan sehingga ada begitu banyak hamba Tuhan yang sangat percaya, dan saya juga sangat percaya bahwa di antara ayat 1 dan 2 ada satu kisah yang tidak tertulis, bahwa ada kuasa kegelapan yang merusakkannya. Nah, tentang hal ini memang perlu dibahas dalam pembahasan tersendiri. Tapi kita saat ini khusus akan lihat tentang di ayat yang kedua, faktanya bahwa ada kekacauan, faktanya bahwa ada gelap gulita menutupi bumi yang pada saat itu diciptakan oleh Tuhan. Dan yang sangat penting ingin saya sampaikan di sini adalah, di tengah-tengah kekacauan itu, di tengah-tengah gelap gulita itu, Allah itu selalu berkarya. Sehingga dikatakan di situ, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang ini dalam terjemahan yang, kalau di bahasa Indonesia kan, karena seringkali kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sulit mencari kata yang tepat. Maksud melayang-layang itu adalah Roh Tuhan itu seperti melingkupi, Roh Allah itu seperti mengerami, menaungi. Kayak kalau ini bumi bulat itu kayak dicengkeram begitu, direnda, digenggam oleh Roh Kudus, dinaungi, dilingkupi, dierami oleh Roh Kudus. Bumi yang masih kacau semerawut, yang mungkin air masih campur dengan tanah, campur kayak adonan begitu, sehingga tidak bisa ditempati oleh manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Dalam situasi yang kacau itu, Roh Allah menaungi, Roh Allah mengerami, Roh Allah berkarya untuk memulihkan segala sesuatunya, sehingga nantinya bisa ditempati oleh manusia. Dan ketika Roh Allah ini menaungi, saudara, yang terjadi setelah lama dinaungi, berapa lama kita tidak tahu, berapa lama dierami, berapa lama Roh Allah melayang-layang tidak disebutkan, tapi pasti ada jangka waktu kalau dihitung dalam hitungan manusia. Ketika Roh Allah ini menaungi yang kita tidak tahu berapa lama, dikatakan lalu Allah berfirman.
jadilah terang. Dan tiba-tiba ayat 3 ini mengatakan lalu terang itu jadi. Jadi ketika Roh Kudus menaungi, ketika Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air bumi yang bercampur tanah liat dan macam-macam itu, firman Allah muncul, jadilah terang. Lalu tiba-tiba terang itu jadi. Begitu Allah berfirman, jadi. Setelah Roh Kudus melingkupi, setelah Roh Kudus menaunginya. Lalu saudara, kita lihat di situ bahwa ketika firman Allah berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi, maka kegelapan yang menaungi bumi, yang melingkupi bumi, itu tiba-tiba tersingkir, terpisah. Di sini terang dan gelapnya ada di sebelah yang lainnya. Ketika terang Allah bersinar, maka kegelapan itu tersingkirkan. Dan kita tahu namanya terang. Dengan terang, sesuatu bisa dikerjakan. Di tengah kegelapan, orang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di tempat yang terang, orang bisa mengerjakan segala sesuatu. Mengerjakan sesuatu yang belum jadi bisa menjadi jadi. Dan itulah yang pertama-tama Tuhan kerjakan, yaitu terang bersinar di tengah kegelapan. Sehingga kalau kita membaca ayat selanjutnya, setelah terang itu muncul, maka hal-hal lain Tuhan kerjakan di ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Nah saudara, yang penting ini saya sampaikan ini adalah prinsip ini, prinsip yang sama juga yang Tuhan kerjakan di dalam hidup manusia, di mana manusia ini yang jatuh dalam dosa, kemudian Allah mengerjakan sesuatu dalam diri manusia, dalam diri kita, diri saya, diri Anda, ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kristus yang sudah rela mati bagi kita, kita menerima Dia, maka Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita. Roh Tuhan ditaruh dalam hidup kita. Roh Kudus menaungi kita, dan terang Tuhan bersinar di dalam hidup kita. Sehingga kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, tidak tahu tujuan hidup mau kemana, siapa Tuhan, dan apa yang harus kulakukan di tengah dunia ini. Dulu kita nggak ngerti apa-apa. Terang Tuhan bersinar dalam hidup kita. Dan itu membuat kegelapan yang ada dalam diri kita tersingkirkan. Kegelapan dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan, dalam hidup kita tersingkirkan karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus diberi dan Dia merendah hidup kita. Dia melayang-layang dalam hidup kita. Dia mengerami hidup kita. Dia menaungi dan melingkupi kita. Dan ketika Roh Allah ada dalam diri kita karena kita menerima Yesus, maka firman yang sering kita dengar, firman yang mungkin Anda baca, itu dibuat menjadi nyata dalam hidup kita. Mungkin firman ini awalnya kita dengar, awalnya mungkin tidak terjadi sesuatu, hanya seperti mendengar kabar tentang Tuhan dan tentang Alkitab ini seperti ini, seperti ini. Tapi ketika Roh Kudus terlibat di dalamnya, maka firman itu berkarya dalam hidup orang percaya. Dan semakin kegelapan tersingkir, semakin terang Tuhan bercahaya. Dan ketika Roh Allah berkarya dan firman-Nya menjadi nyata dalam hidup kita, maka kita mampu memisahkan antara yang gelap dan yang terang dalam diri kita. Antara mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati kita dibuat terang oleh Tuhan sehingga kita mengerti mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mana yang Roh Kudus kehendaki dan mana yang kedagingan kita yang penuh dosa ini
Dengan demikian kita bisa mengambil keputusan mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau mau hidup dalam pimpinan kedagingan. Dan Tuhan tentu ingin kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hati kita terang sekali, oh ini Roh Kudus, oh ini kedagingan, oh ini dosa, oh ini menyenangkan Tuhan, oh ini tidak menyenangkan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita tahu karena Roh Allah ditaruh dalam hidup kita. Dengan demikian, makin hari hidup makin disinari, diterangi, makin kita ngerti, oh ini dosa, dan makin kita tinggalkan dosa yang gelap-gelap. Dan kita belajar untuk mengikut firman Tuhan, mengikuti terang Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sampai kelak kita bertemu muka dengan Tuhan dalam kemuliaannya di surga. Sekali lagi saudara, prinsip yang sama sebenarnya terjadi ketika Allah membuat bumi yang dilingkupi dengan gelap gulita. Roh Allah melayang-layang, firman-Nya disampaikan, lalu terang itu jadi. Dan setelah terang itu jadi, maka satu persatu Tuhan mengerjakan bumi. Nanti kita akan lihat di ayat bawahnya ada tumbuhan, ada hewan, dan lain-lainnya ditaruh di tempat di bumi sampai akhirnya manusia nanti diciptakan oleh Tuhan. Karena itu mari saudara, dalam hidup ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup di dalam tangan Roh Kudus, di dalam tangan Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, berdoa agar Roh Kudus mengerjakan firman itu dalam diri kita, supaya kegelapan dalam diri kita tersingkirkan dan terang Tuhan makin bercahaya dalam hidup kita. Ketika kegelapan tersingkir dari hidup kita, kuasa kegelapan pun tersingkir dari hidup kita. Roh kegelapan tidak akan mendekat kita. Roh jahat tidak akan mendekat-dekat hidup kita, karena dia adalah kuasa gelap. Mereka tidak berani, karena terang Tuhan bersinar dalam diri kita, karena Roh Kudus mengerjakannya dalam diri kita, karena firman Allah ada dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk terus dipimpin Roh Kudus. Selalu kita mendekat kepada Tuhan dan mohon pimpinannya, agar sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Kita jadi anak Tuhan yang setia kepadanya selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Sedikit dari firman-Mu boleh kami renungkan di saat ini, Tuhan. Mengajarkan kami bahwa ketika kami terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kami, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menerangi hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar itu menjadi nyata dalam hidup kami dan mengubahkan kami. Tolong Tuhan, agar kami belajar untuk dipimpin Roh Kudus, agar Roh Kudus menaungi kami, mengerami hidup kami, melayang-layang atas hidup kami, tinggal dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan makin berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.